Coba deh bayangin, kalau kita punya uang lebih, pasti salah satu pikiran pertama yang muncul itu, wah enak kali ya investasi ruko, biar nanti masa tua aman, dapat passive income, dan bisa diwariskan ke anak cucu. Itu kan impian klasik banget ya buat banyak orang di Indonesia. Tapi pertanyaannya, apa mimpi itu masih relevan zaman sekarang? Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Yuk kita bedah bareng-bareng, kita akan lihat data dan tren terkini untuk menguji lagi apa benar ruko itu masih investasi paling aman dan pasti untung. Karena jujur aja kenyataan di lapangan sekarang ini mungkin bakal bikin Anda kaget. Pemandangan kayak gini familiar banget kan? Coba deh perhatiin di sekitar jalanan yang sering Anda lewati. Pasti banyak banget ruko yang kosong, kelihatan nggak keurus, dan spanduk disewakannya udah sampai luntur. Ini tuh bukan lagi kejadian aneh, tapi udah jadi pemandangan yang ya biasa aja di banyak kota di Indonesia. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Dulu, mungkin sebelum tahun 2016-an, punya ruko itu emang kayak punya mesin cetak uang. Tapi, zaman udah berubah total. Aset yang tadinya dianggap paling aman, sekarang malah beresiko jadi beban. Nah, ini dia nih perbedaannya. Dulu itu kita tinggal santai, bangun ruko, pasti ada aja yang mau sewa. Nggak perlu pusing. Sekarang, wah kebalikannya. Banyak pemilik ruko yang justru pusing karena rukonya kosong melompong bertahun-tahun. Nyari penyewa itu udah kayak nyari jarum dalam jerami. Dan ini masalahnya, ruko boleh kosong, tapi tagihan jalan terus loh. PBB tiap tahun harus dibayar, atap bocor harus diperbaiki. Belum lagi bayar iuran lingkungan, keamanan, kebersihan. Jadi aset yang harusnya ngasih duit, malah nyedot duit terus-terusan. Terus apa sih biang keladinya? Jawabannya satu kata, digital. Ledakan e-commerce yang makin kencang gara-gara pandemi kemarin itu benar-benar mengubah total cara orang jualan dan belanja. Coba lihat deh, betapa gampangnya sekarang. Anak-anak muda, ibu rumah tangga, UMMM, semua bisa mulai bisnis cuma modal HP sama kuota internet. Mereka bisa jualan dari garasi atau kamar kosong di rumah. Mereka nggak butuh lagi sewa ruko yang mahal. Dan inilah inti perubahannya. Ruko yang tadinya wajib punya buat jualan, sekarang statusnya turun jadi opsional. Kalau ada ya bagus, kalau nggak ada pun, bisnis tetap bisa jalan kencang lewat online. Oke, kalau era ruko mulai meredup, terus siapa dong bintang barunya di dunia investasi properti? Jawabannya mungkin agak mengejutkan buat sebagian orang. Inilah dia, gudang. Wow, 94%. Angka ini tuh tinggi banget. Coba bayangin, di saat kita lihat banyak banget ruko kosong, ternyata gudang-gudang modern di pusat ekonomi Indonesia ini justru hampir selalu penuh. Ini sinyal yang jelas banget kalau permintaannya lagi kencang-kencangnya. Dan biar lebih kebayang lagi, coba lihat perbandingannya. Angka 94% di Jabodetabek itu bukan cuma tinggi, tapi jauh di atas rata-rata kawasan Asia Pasifik. Artinya, ada sesuatu yang spesial dan luar biasa yang lagi terjadi di pasar logistik kita. Jadi, apa sih yang bikin gudang ini laku keras? Pertama, jelas ledakan e-commerce. Semua barang yang kita beli online itu kan perlu disimpan dan dikirim dari suatu tempat. Kedua, banyak investasi asing masuk. Kayak perusahaan mobil listrik yang butuh tempat buat nyimpan komponen, mereka butuh gudang. Nah, para investor asing ini biasanya nyarinya bukan gudang biasa, tapi yang mereka sebut gudang hibrida. Jadi, gudang ini nggak cuma buat numpuk barang, tapi juga bisa dipakai buat perakitan ringan, fleksibel banget, makanya banyak yang cari. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling seru, adu data. Mari kita bandingkan langsung head to head. Kalau kita punya modal yang sama, katakanlah 2 miliar rupiah, lebih untung mana? Beli ruko atau bangun gudang? Nah, coba deh lihat angka-angkanya. Dengan modal yang persis sama, 2 miliar, gudang bisa menghasilkan uang sewa dan untung bersih yang jauh lebih gede. Dan yang paling penting, lihat bagian bawah, periode balik modalnya. Gudang cuma butuh sekitar 11 tahun, sementara ruko butuh 20 tahun, hampir 2 kali lipat lebih cepat, jauh banget kan? Mungkin ada yang bertanya, kok bisa harga sewa gudang lebih tinggi? Logikanya sederhana banget. Buat pebisnis, ruko itu pilihan. Kalau omset lagi turun, mereka bisa hemat dengan jualan online aja. Tapi buat perusahaan e-commerce, gudang itu jantungnya. Tanpa gudang, bisnis mereka berhenti total. Makanya mereka rela bayar lebih mahal untuk sesuatu yang sepenting itu. Nggak cuman itu. Investasi gudang juga punya banyak keuntungan lain. Lokasinya nggak perlu di jalan protokol yang harga tanahnya selangit. Yang penting, deket sama akses tol atau pelabuhan.
Biaya bangunnya pun biasanya lebih murah dan bisa dibangun di tanah yang lebih luas dan terjangkau. Sekarang, kita coba lihat ke depan. Apakah tren ini cuma sesaat? Semua data menunjukkan, sepertinya tidak. Justru ini baru permulaan. Permintaan akan ruang logistik ini diprediksi akan terus-menerus naik. Lihat saja proyeksi pertumbuhan transaksi e-commerce ini. Dalam setahun naiknya diprediksi 400 triliun rupiah. 400 triliun! Coba bayangin, berapa banyak tambahan gudang yang dibutuhkan untuk menangani perputaran barang senilai itu? Dan ada lagi nih fenomena live shopping yang lagi meledak banget. Pertumbuhannya sampai 90% per tahun. Model bisnis yang serba cepat ini sangat butuh gudang-gudang modern yang bisa memproses pesanan dengan kilat. Jadi permintaan gudang bakal makin kencang lagi. Jadi kesimpulannya udah jelas banget ya. Arahnya itu satu, selama bisnis online terus tumbuh, kebutuhan gudang juga akan ikut meroket. Di sisi lain, kebutuhan akan ruko fisik tradisional ya akan terus menurun. Keduanya punya hubungan yang berbanding terbalik. Nah, setelah kita bongkar semua data dan tren ini, pertanyaannya saya kembalikan ke Anda. Di tengah dunia yang berubah begitu cepat, kalau Anda punya dana untuk investasi properti, kira-kira di mana Anda akan menaruh uang Anda untuk masa depan? Pilihan ada di tangan Anda.